Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita yaitu Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan nobar nonton bareng sosialisasi dari Dirjen Pajak tentang gimana sih tutorial untuk bisa mengisi aplikasi program ungkapan sukarela kali ini. So, stay tune ya. Program ungkapan sukarela kali ini itu sangat berbeda dengan Tax Amnesty 2016. Kenapa? Kalau kita Tax Amnesty 2016, Sobat Atax harus datang ke kantor pajak untuk isi formulir dan kita melakukannya secara offline. Tetapi di program ungkapan sukarela ini dilakukan secara online di aplikasi DJP Online dan juga 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi 7 kali 24 jam, tidak ada yang namanya hari Sabtu Minggu dan mungkin hujan ataupun panas, sehingga menurut saya ini sangat memudahkan kita banget. Nah, gimana sih tutorialnya, gimana sih cara nginput-nginputnya, kita akan nobar sama-sama sosialisasi dari Dirjen Pajak. Oke Sobat Atax, kita simak bareng-bareng ya gimana sih sosialisasi dari aplikasi program ungkapan sukarela dari Dirjen Pajak. Nah, mungkin di saat ini nanti kita akan juga potong-potong jadi part 1 dan part 2, jadi pastikan Sobat Atax bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Selamat belajar! Selamat datang di tutorial aplikasi program pengungkapan sukarela. Pertama, Anda harus login ke halaman aplikasi pengungkapan sukarela. Kemudian masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang terdapat pada halaman login. Pilih menu buat laporan untuk membuat laporan. Pada menu ini, pilih laporan SPPH, pilih jenis kebijakan yang akan Anda laporkan. Anda dapat memilih media pengiriman token untuk membuka dan mengisi formulir SPPH. Anda dapat pindah ke menu unduh viewer. Setelah berhasil, silakan buka formulir SPPH yang sudah terdownload dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Oke, sampai di situ dulu ya. Untuk yang pertama, Sobat Atax harus mempunyai e-fin agar bisa masuk ke aplikasi DJP online-nya Sobat Atax masing-masing. Sehingga kalau misalnya belum mempunyai e-fin, silahkan aja untuk mengurus e-fin atau meminta e-fin dari kantor pajak. Caranya gampang banget, Sobat Atax tinggal datang ke kantor pajak manapun. Kalau misalnya orang pribadi, kalau badan harus ke kantor pajak yang terdaftar. Nah, setelah itu isi aja formulir e-fin, juga dilampiri oleh fotokopi KTP, dan Sobat Atax sudah mempunyai e-fin. Ketika sudah mempunyai e-fin, barulah bisa untuk mengakses ke DJP online-nya Sobat Atax pribadi masing-masing. Setelah bisa mengakses yang namanya DJP online tadi, nah Sobat Atax bisa untuk mengikuti program ungkapan sukarela ini. Oke ya, Sobat Atax, kita lanjut dulu ya. Pada halaman pertama, Anda diminta untuk mengisi daftar rincian harta bersih. Untuk tahun perolehan harta, apabila Anda memilih kebijakan 1, maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Untuk kebijakan 2, maka tahun perolehan diisi dari tahun 2016 sampai 2020. Jumlah dari kolom 21, 22, dan 23
harus sama dengan jumlah kolom 20. Oke, Sobat Atax, saya stop sampai di situ dulu ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih maksudnya kolom nomor 21, 22, dan 23 itu sama dengan yang nomor 20? Karena nomor 21 kita mengisi nilai harta yang kita investasikan. Kalau yang nomor 22 kita mengisi harta kita yang tidak kita investasikan atau non-investasi. Dan nomor 23 itu kita deklarasi saja luar negeri, kita tidak merepatriasi maupun kita menginvestasikannya kembali. Nah, sehingga kalau misalnya nih kolom di tutorial itu adalah 10 juta nilai harta bersihnya, mereka bagi dua, antara yang nomor 21 itu mereka ikutkan investasi, itu tarifnya kan lebih murah dibandingkan yang tidak investasi. Sehingga di kolom 21 mereka ini tutorial ini mengisikan 5 juta dan nomor 22 mengisikan 5 juta. Tapi ini sebenarnya adalah pilihan Sobat Atax. Kalau misalnya Sobat Atax itu ingin menginvestasikannya semua, ya sudah, yang diisi full adalah yang kolom 21 aja. Nomor 22 dan 23-nya diisi kosong dan kosong. Tapi kalau Sobat Atax memilih untuk non-investasi, berarti kolom nomor 22-nya yang diisi full. Yang nomor 21-nya kosong aja, nomor 23-nya kosong aja. Ataupun kalau misalnya Sobat Atax ingin mendeklarasikan luar negeri saja, tidak ingin merepatriasi maupun menginvestasikan, ya sudah, yang nomor 21 kosong, nomor 22 kosong, diisi yang nomor 23-nya saja. So, itu sih kalau penjelasan saya bantu. Mungkin ada Sobat Atax yang masih bingung ya dari penjelasan tutorial itu. Tapi overall sampai saat ini Sobat Atax masih bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pada daftar utang, kolom nomor urut harta terkait diisi pada nomor urut pada tabel daftar rincian data. Oke, sorry nih Sobat Atax. Saya juga ingin mengingatkan pada Sobat Atax bahwa daftar utang yang dimasukkan adalah yang berhubungan dengan kepemilikan harta kita. Jadi kalau misalnya kita memasukkan harta kita berupa aset, berupa rumah, tanah, apartemen, gudang, ruko, nah itu ternyata ada utangnya yaitu KPR. Nah, utang KPR-nya itulah yang harus dimasukkan ke daftar utang. Jadi bukan seseluruhan utang dari Sobat Atax. Contoh misalnya nih utang kartu kredit atau utang ke temennya Sobat Atax gitu ya, ataupun utang yang tidak ada hubungannya untuk kepemilikan aset tersebut, nah itu jangan dimasukkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah selesai mengisi semua, Anda dapat mengklik tombol selanjutnya. Lalu Anda dapat mengisi kolom identitas yang berwarna putih.
Halaman induk merupakan ringkasan dari daftar rincian harta dan utang yang terdapat pada halaman sebelumnya. Setelah Anda selesai mengisi semua, silakan klik kirim. Oke Sobat Atax, kita sampai di perihal induk dari SPPH. Nah Sobat Atax bisa mengecek kembali di induknya itu apakah ada yang salah ataupun yang kurang ataupun yang lebih. Nah nanti setelah ini kita akan join ke part 2 untuk bisa mengetahui bagaimana sih cara pengiriman SPPH, gimana sih cara pembayaran, masukin kode billing dan lain-lain. So jangan lupa untuk segera gabung di part 2 ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk download aplikasi kita di Atax Indonesia, di Google Play Store dan juga di App Store. Dan juga ikutin peraturan perpajakan terbaru dan info-info terbaru dari Atax Indonesia hanya di Instagram secara gratis. Terima kasih, ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.